Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ayudiah Novitasari dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas A. Di video kali ini, saya akan mereview buku yang ditulis oleh Rusdi Effendi yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah, diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan saya mereview buku ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Sejarah. Yang saya akan review adalah bab pertama. Bab pertama memuat beberapa poin, yaitu A. Definisi geografi, B. Sejarah perkembangan geografi dan objek studinya, C. Definisi pemahaman sejarah, D. Tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah, dan yang terakhir E. Ilmu bantu dalam sejarah. Pada definisi sejarah menjelaskan tentang beberapa definisi sejarah menurut para pakar. Pada definisi sejarah menjelaskan tentang beberapa definisi sejarah menurut para pakar. Misalnya, seperti geografi berasal dari bahasa Yunani, asal kata geo berarti bumi dan graphein berarti lukisan atau tulisan. Dan selanjutnya juga dibahas menurut pengertian yang dikemukakan oleh Eratosthenes. Geografika berarti tulisan tentang bumi. Kemudian, juga menurut Hartshorne, definisi geografi adalah sebuah ilmu yang menampilkan realitas definisasi muka bumi seperti apa adanya, tidak hanya dalam arti perbedaan-perbedaan dalam hal tertentu, tetapi juga dalam arti kombinasi keseluruhan fenomena di setiap tempat, yang berbeda dari keadaan di tempat lainnya. Definisi lain juga dari Fielding menyebutkan bahwa geografi adalah studi dari berbagai lokasi dan pengaturan fenomena pada permukaan bumi dan berbagai proses yang berkembang dari macam-macam penyebaran itu. Itulah beberapa definisi sejarah menurut para pakar yang terdapat dalam buku tersebut. Di poin berikutnya membahas tentang sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Perkembangan ilmu geografi diawali oleh bangsa Yunani yang secara aktif meneliti dan juga mendokumentasikan informasi dan data kegeografiannya sebagai sebuah ilmu dan filosofi. Pemikir utama pada awal perkembangan geografi atau termasuk tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik adalah Anaximandros, seorang yang pada tahun 550 sebelum Masehi membuat peta bumi. Ia beranggapan bahwa bumi berbentuk silinder. Pendapat ini hilang seabad kemudian setelah Parmenides mengemukakan pendapatnya bahwa bumi berbentuk bulat. Kemudian Heraklides berpendapat bahwa bumi berputar pada sumbunya dari barat ke timur. Kemudian berkembangnya geografi di dunia Islam dimulai ketika kekhalifahan Al-Ma'mun yang berkuasa dari tahun 813 hingga 833 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan justru mulai berkembang pesat di Timur Tengah. Geografi mulai berkembang pesat pada era kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ketika itu, Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun berkuasa. Mereka mendorong para sarjana muslim untuk menerjemahkan naskah-naskah kuno dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian, tokoh-tokoh geografi abad pertengahan dari barat diantaranya Marco Polo, Bartholomew Dias, Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, Nicolaus Copernicus. Kemudian, metode atau pendekatan optik formal geografi meliputi beberapa aspek, di antaranya ada aspek ruangan, aspek lingkungan, aspek kewilayahan, dan aspek waktu. Dan pada poin berikutnya membahas tentang definisi pemahaman sejarah. Memang banyak definisi dan pengertian mengenai arti daripada sejarah, di mana dalam bahasa Inggris disebut history atau sejarah. Walaupun kata tersebut berasal dari kata bahasa Yunani historia yang berarti ilmu, dan menurut Herodotus, seorang ahli sejarah mengatakan sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Muhammad Ali menyimpulkan dari beberapa pengertian mengenai sejarah, yaitu
Yang pertama, yang menyelidiki perkembangan peristiwa dari kejadian-kejadian di masa lampau. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Ketiga, sejarah yang tersusun secara sistematis atau teratur dan rapi. Dan melalui buku pengantar sejarah Indonesia, Muhammad Ali mempertegas pengertian sejarah, yaitu yang pertama, jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang kedua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Pada poin selanjutnya membahas tentang tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Untuk mewujudkan tugas ilmu sejarah tersebut harus dilalui dengan langkah prosedur ilmiah. Maka dilakukanlah penelitian ilmiah dan penulisan secara ilmiah dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah dibangun dari dua kata, yaitu metode dan sejarah. Kata metode memiliki arti, cara, prosedur yang sifatnya sistematis, sedangkan sejarah memiliki arti rekonstruksi masa lampau. Jadi, metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam merekonstruksi masa lampau. Kemudian, metode penelitian itu disebut dengan metode sejarah. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian. Pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab 6 pertanyaan, 5W dan 1H, yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu what apa, when kapan, where di mana, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Pernyataan-pernyataan itu konkretnya adalah apa peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Dalam proses penulisan sejarah sebagai kisah, pernyataan-pernyataan dasar itu dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang perlu diungkap dan dibahas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi sasaran penelitian sejarah. Dan karena penulisan sejarah dituntut untuk menghasilkan eksplanasi atau kejelasan mengenai signifikasi, arti penting, dan makna sebuah atau bagaimana berbagai peristiwa. Pada poin terakhir membahas tentang ilmu-ilmu bantu sejarah. Ilmu-ilmu bantu bagi sejarawan tersebut diantaranya adalah A. Paleontologi, ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah ada di bumi, terutama fosil-fosil disebut paleontologi. Kajian paleontologi erat hubungannya dengan geologi, fisika, botani, tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan atau zoologi. B. Paleoantropologi, ilmu yang mempelajari manusia purba sehingga disebut antropologi ragawi. Objek yang dipelajari ialah fosil-fosil manusia purba. C. Arkeologi atau kajian ilmiah, mula-mula mengenai hasil kebudayaan prasejarah dengan cara penggalian ekskavasi dan pemberian deskripsi sisa-sisa peninggalan sejarah tersebut. Paleografi, kajian tentang tulisan-tulisan kuno termasuk ilmu membaca, menentukan waktu, tanggal, dan menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, tablet-tablet tanah liat, tembikar kayu parkem, velum, kertas daun lontar. Epigrafi, pengetahuan mengenai cara membaca, menentukan tanggal atau waktu, dan menganalisis tulisan atau inskripsi kuno pada benda-benda yang dapat bertahan lama seperti batu, logam, atau gedung. F. Ikonografi, ilmu tentang arca-arca atau patung-patung kuno dari zaman prasejarah dan atau zaman sejarah. G. Numismatik, ilmu yang mempelajari mata uang atau koin, asal-usul, teknik pembuatan, sejarah mitologi, dan sejenisnya. H. Ilmu keramik, keramik adalah nama umum untuk tembikar, cina, dan porselin. Genealogi, pengetahuan mengenai asal-usul nenek moyang atau keturunan keluarga seseorang atau orang-orang. Filologi, ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Naskah-naskah itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno, Sunda kuno, atau Melayu. Dan yang terakhir, etnografi, salah satu cabang dari antropologi. Kajian ini memberikan deskripsi dan analisis tentang kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok suku bangsa etnik tertentu atau
grup tertentu. Hal-hal yang saya sampaikan tadi adalah sedikit hal yang dipaparkan dari bab 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.